Megan, seorang wanita yang sangat fokus pada karir, mengambil langkah besar yang Megan pikir akan membantu menjaga keseimbangan dalam hidupnya. Megan memutuskan untuk memberikan suaminya, John, seorang pendamping robot agar kebutuhannya tetap terpenuhi meski Megan sibuk bekerja. Tapi siapa sangka keputusan ini justru berpotensi menghancurkan hubungan mereka, bahkan mungkin kehidupan mereka. Di gedung pengadilan distrik, Megan berdiri melamun, matanya memperhatikan permainan piano otomatis yang terdengar lembut di ruangan itu. Tak lama, pengacaranya, Peggy, menghampirinya dengan berita yang tak terlalu menyenangkan. Jaksa menambahkan 2 saksi baru. Kita perlu bicara strategi, kata Peggy, dengan nada serius. Megan mengangguk menyadari tekanan kasus yang sedang dihadapinya. Semua ini terasa jauh dari momen beberapa bulan yang lalu, ketika teman-teman Megan bersulang untuk pencapaiannya yang luar biasa. Sebagai produser di Cascadia, sebuah perusahaan musik besar, Megan berhasil mendapatkan hak atas lagu-lagu musisi legendaris Ari Phillips untuk dijadikan album modern berbasis teknologi AI. Ini adalah pencapaian terbesar dalam karirnya. Saat itu, Megan mengatakan dengan bangga berterima kasih kepada tangan kanannya Vince, sebuah AI prompter yang membantunya menutup kesepakatan besar tersebut. Dalam pidatonya, Megan mengatakan, AI bukan ancaman bagi musik, ini membantu kita memperbaikinya. Semua orang tampak setuju, kecuali John, suaminya, yang hanya diam selama perayaan. Ketika seorang pelayan robot datang menawarkan hidangan penutup, Megan dengan santai mengucapkan terima kasih. Namun, suasana menjadi sedikit tegang ketika Rachel, salah satu teman mereka, bertanya dengan penasaran. Bagaimanakah dia bisa menghasilkan musik yang bagus dengan AI? Kebanyakan orang cuma bikin musik yang terdengar aneh. Vince dengan gaya khasnya menjelaskan, kuncinya adalah musisi asli. Mereka membantu sistem memahami musik dan mengarahkan teknologi untuk hasil terbaik. Megan menambahkan, musisi adalah prompter terbaik. Namun, pandangannya segera tertuju pada John yang langsung bereaksi dengan nada menolak. John yang dulunya seorang musisi terkenal, masih sulit menerima kenyataan bahwa AI seperti Vince kini menjadi tulang punggung industri musik. Menurutku, musik yang diproduksi AI itu kehilangan jiwa, katanya tegas. Vince mencoba menjelaskan, tetapi John hanya tersenyum sinis. Bayangkan teknologi yang hampir menggantikanku sebagai musisi, ucapnya. Kini, John memilih hidup sederhana sebagai tukang kebun, jauh dari gemerlap dunia musik. Jadi mantan bintang musik sekarang jadi petani. Canda Megan mencoba mencairkan suasana, tapi John dengan tenang menjawab, kita punya hidup yang baik, Megan. Hanya saja, aku berharap kita punya anak. Canda Megan mendadak berubah menjadi tawa canggung. John tahu topik ini selalu menjadi sumber ketegangan di antara mereka. Dalam perjalanan pulang dengan mobil self-driving mereka, Megan akhirnya menghadapi John. Kenapa kamu harus membahas soal anak di depan teman-teman kita? Tanyanya dengan nada kesal. John meminta maaf, tetapi tetap teguh dengan pendapatnya. Aku rasa punya anak akan membuat rumah kita lebih lengkap, katanya pelan. Megan mencoba tetap tenang, mengingatkannya bahwa mereka sudah sepakat untuk menunda hingga tahun depan setelah kesepakatan besar ini selesai. Aku cuma mau memastikan karier stabil dulu, jelas Megan. Namun John mencoba meyakinkannya. Kamu nggak perlu khawatir, aku bisa jadi ayah penuh waktu, katanya dengan suara lembut. Meskipun demikian, Megan tetap bersikeras. Tahun depan, John, kita akan punya anak tahun depan, ucapnya tegas. Malam itu, John mendapati Megan, istrinya, masih sibuk bekerja di tempat tidur. Di depannya, laptop menyala dan jemarinya mengetik tanpa henti. John mencoba mendekat, mencari celah untuk memulai percakapan di antara mereka. Megan, kamu nggak capek kerja terus? Tanyanya lembut sambil duduk di sisi tempat tidur. Megan menoleh tersenyum kecil, lalu menggeleng pelan. Capek sih, tapi aku masih harus menyelesaikan ini, jawabnya sambil kembali fokus pada layar laptop. Melihat wajah John yang tampak kecewa, Megan mencoba menawarkan sesuatu. Kalau kamu mau ya, kamu bisa melakukan apa saja yang kamu inginkan, ujarnya setengah bercanda, meskipun ada nada serius dari suaranya. John menggeleng tegas. Aku nggak mau seperti itu, katanya sambil berdiri dari tempat tidur. Keesokan harinya, Megan merasa bersalah atas kejadian malam itu. Megan memutuskan untuk mengunjungi perusahaan robotika Humanix, tempat adiknya, Lila, bekerja sebagai insinyur. Saat melihat Megan memasuki ruang kerjanya, Lila langsung terkejut. Wow, Megan, 7 tahun nggak pernah kesini tiba-tiba muncul. Ada apa ini? Tanyanya setengah bercanda dengan nada curiga. Megan langsung menjawab tanpa basa-basi. Aku dengar kamu lagi mengembangkan robot yang disebut Intimacy Companion, ya? Lila mengangguk, meskipun tampak bingung. Iya, proyek itu lagi dalam tahap pengujian beta. Tapi kenapa kamu tiba-tiba tertarik? Megan terdiam sejenak sebelum akhirnya menjelaskan. Menurutmu cocok nggak kalau robot itu diberikan ke suami yang merasa kurang diperhatikan istrinya? Tanyanya hati-hati. Lila terkejut mendengar pertanyaan itu. Tunggu, maksudmu apa? Tanyanya dengan dahi berkerut. Megan akhirnya mengakui. Aku terlalu sibuk belakangan ini. Aku merasa bersalah karena nggak punya waktu buat John. Jadi aku pikir mungkin robot itu bisa membantu. Lila menggeleng. Megan,
Semua peserta uji coba sudah dipilih berdasarkan evaluasi psikologis. Aku nggak bisa sembarangan memasukkan nama orang. Megan tidak menyerah. Megan mulai membujuk Lila mengingatkan kenangan masa kecil mereka, hingga akhirnya Lila setuju untuk memasukkan John ke dalam daftar uji coba secara diam-diam. Beberapa hari kemudian, Megan membawa John ke teras rumah mereka. Di sana sebuah kotak besar berdiri di tengah serambi. "Apa ini?" tanya John sambil menatap kotak besar itu dengan heran. Megan tersenyum kecil. "Buka saja," jawabnya singkat. Dengan hati-hati John membuka kotak itu. John terkejut melihat isinya. Sebuah robot wanita dengan wajah cantik dan tubuh sempurna. "Megan, apa-apaan ini?" tanya John dengan nada tak percaya. "Itu hadiah ulang tahun untukmu," jawab Megan pelan. John menatapnya dengan ekspresi marah. "Kamu pikir aku bakal suka ini?" Megan mencoba menjelaskan. "Lila bilang mereka butuh lebih banyak orang untuk uji coba. Aku pikir, ya, ini bisa membantu. Aku tahu belakangan ini aku nggak terlalu memperhatikanmu. Tapi aku nggak butuh robot, Megan," potong John dengan tegas. "Aku cuma butuh kamu, aku butuh istriku." Megan hanya terdiam, merasa bersalah. "Aku cuma ingin memperbaiki semuanya. Aku tahu aku salah," katanya lirih. "Tapi ini bukan caranya," ujar John, kali ini dengan nada yang lebih lembut, tapi tetap penuh ketegasan. "Aku nggak mau mesin, aku mau kita kembali seperti dulu." Megan tidak bisa berkata apa-apa lagi. Dalam keheningan, robot di dalam kotak itu seperti menjadi simbol jarak yang semakin besar di antara mereka. Pagi itu, Megan menerima telepon dari Vince yang mengingatkannya bahwa Megan perlu menyetujui sebuah presentasi penting. Sebelum Megan pergi, John menghampirinya di ruang tamu. Dengan nada serius, John mengingatkan tentang robot yang ditinggalkan di rumah mereka pagi itu. "Aku nggak mau robot itu di sini," kata John tegas. Megan menatap suaminya, mencoba menunjukkan empati. "Maaf kalau aku berasumsi itu yang kamu inginkan," ujarnya lembut. "Aku cuma ingin kamu nggak merasa sendirian." Setelah itu Megan pergi untuk menyelesaikan urusannya. Sidang pengadilan dimulai. Jaksa Brian berdiri di depan juri, membuka argumennya dengan nada tajam. Terdakwa Megan secara ilegal mendapatkan sebuah mesin yang belum diuji dan mengabaikan peringatan tanda bahaya. Tindakan ini menyebabkan kematian suaminya, John. Hari itu John sedang sendirian di rumah. Seperti biasanya, John merasa hampa di tengah keheningan rumah mereka. John duduk di dekat piano tua yang sudah bertahun-tahun tak tersentuh, membiarkan pikirannya melayang ke masa lalu saat musik menjadi bagian besar dari hidupnya. Tiba-tiba, telepon dari Humanix menginterupsi lamunannya. Mereka memberitahu bahwa robot pendamping akan segera dijemput. Namun, rasa penasaran mulai menyelimuti John. John berjalan ke arah port yang menyimpan robot itu dan membukanya sekali lagi. Dengan sentuhannya, robot itu terbangun. "Saya dirancang untuk melakukan sinkronisasi dengan Anda," katanya dengan suara lembut, namun penuh keyakinan. John membantunya keluar dari pod, dan sejenak John terkejut. Robot itu terasa seperti manusia sungguhan, kulitnya sangat menyerupai manusia. Robot itu menjelaskan bahwa robot itu dibuat dengan teknologi canggih yang memungkinkan membaca suasana hati John berdasarkan respons tubuhnya. "Anda penasaran dengan layanan saya?" ujar robot itu sambil menatap John. John terdiam sesaat, merasa malu dengan situasi itu. "Aku nggak butuh kamu di sini," katanya sambil menarik diri. "Aku akan mengembalikanmu ke Humanix." Namun, robot itu memohon dengan suara tenang. "Sebelum saya pergi, bolehkah saya melihat-lihat rumah Anda?" John akhirnya mengizinkannya. Robot itu berjalan ke arah piano dan menatapnya dengan penuh perhatian. "Anda dulu adalah seorang musisi," katanya. "Anda mengikuti audisi di Juilliard, kemudian memulai sebuah band, tapi Anda sudah berhenti bermain selama 8 tahun. John tertegun. Informasi itu sangat akurat. John merasa seolah robot itu mengenalnya lebih baik daripada dirinya sendiri. Robot itu kemudian berjalan ke rumah kaca milik John dan mengomentari teknik bercocok tanamnya. "Cara Anda memelihara tanaman, memastikan hasil buah yang besar," ucapnya, membuat John semakin takjub. "Bagaimana kamu tahu semua ini?" tanya John setengah penasaran, setengah tak percaya. "Saya dirancang menggunakan pemikiran, ide, dan penemuan manusia. Saya tidak jauh berbeda dari manusia," jawab robot itu dengan nada tenang. John tersenyum kecil, tetapi John tetap menyuarakan kekhawatirannya. "Tapi bagaimana dengan orang-orang yang kehilangan pekerjaan karena robot seperti kamu?" Robot itu diam sejenak lalu bertanya, "Apa Anda sudah memberi saya nama?" John berpikir sejenak sebelum menjawab, "Eve." Nama itu terdengar pas. Namun meski Eve tampak sempurna, John tidak bisa mengabaikan perasaan cintanya pada Megan. John menyatakan itu dengan tegas, "Aku mencintai istriku." Eve menatapnya dan berkata, "Tapi istri Anda lah yang membelikan saya agar Anda bisa menggunakan saya." Ketika staf dari Humanix datang untuk menjemput Eve, John ragu untuk melepaskannya. Ada sesuatu tentang robot ini yang membuatnya merasa terhubung. Megan awalnya mengira benda itu Eve nggak punya perasaan. Meskipun Vince sudah mencoba meyakinkannya dengan berbagai cara, Megan tetap nggak percaya sepenuhnya. Algoritma yang digunakan Cascadia memprediksi bahwa Eve akan jadi tren besar di masa depan, mungkin jadi proyek yang bakal booming.
Namun di balik layar Vince bersikeras mengganti lagu yang mereka buat. Vince percaya musik mereka harus lebih modern supaya menarik perhatian Aria Phillips, sosok penting yang bisa menentukan masa depan mereka. Vince yakin, tanpa itu, Ari nggak akan tertarik untuk melanjutkan kerja sama. Beberapa bulan kemudian, Vince dipanggil ke pengadilan sebagai saksi dalam kasus Meghan. Di sana, Vince menceritakan masa lalunya. Vince dan John adalah teman sejak kuliah. Mereka bahkan satu band dulu. Meghan masuk ke cerita hidup mereka saat Meghan masih jadi eksekutif junior di AR untuk Cascadia. Meghan lah yang menawarkan kontrak rekaman untuk band mereka. Kesempatan itu mereka ambil tanpa pikir panjang dan awalnya karir mereka menjanjikan. Namun setelah satu album sukses, semuanya mulai berantakan. John menyalahkan musik berbasis AI sebagai penyebab runtuhnya industri musik yang ia cintai. Karena alasan itu, John nggak pernah mau jadi prompter untuk Cascadia meskipun itu peluang besar. Sementara itu, karier Meghan malah makin bersinar. Brian jaksa dalam sidang menyoroti bagaimana karier Meghan terus naik saat suaminya justru kehilangan gairahnya dalam bermusik. Di tengah semua kekacauan itu, ada momen kecil yang mengejutkan Meghan. Suatu malam, Vince memberikan beberapa lagu yang sudah dimodernisasi. Meghan pulang ke rumah dan kaget melihat John duduk di depan piano, bermain lagi untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun. Tapi, ada sesuatu yang aneh. John bermain untuk Eve. John menjelaskan kalau Eve memintanya untuk memainkan piano karena Eve belum pernah mendengar suara piano asli sebelumnya. Tapi buat Meghan, itu lebih dari sekadar permainan piano. Meghan merasa cemburu dan menyebutkan bahwa John menggunakan Eve untuk lebih dari sekadar teman. John gak habis pikir, "Kamu cemburu sama robot?" Tanyanya heran. Meghan mengakuinya, meskipun Meghan gak yakin apa itu hal yang buruk. Rasa cemburu itu malah membuatnya semakin ingin dekat dengan suaminya. Akhirnya, malam itu mereka menikmati waktu pribadi berdua, sesuatu yang sudah lama hilang dalam pernikahan mereka. Setelah malam yang hangat itu, Meghan merasa optimis. Mungkin Eve sebenarnya bisa memperbaiki hubungan mereka. Tapi kebahagiaan itu nggak bertahan lama. Di ruang sidang, Lila, mantan karyawan Humanix, memberikan kesaksiannya. Lila mengaku kalau Lila dipecat karena memasukkan John ke program pengujian robot pendamping tanpa mematuhi protokol yang benar. Lila juga mengungkapkan bahwa Meghan sendiri yang memintanya melakukan itu karena Meghan merasa nggak punya cukup waktu untuk memenuhi kebutuhan emosional suaminya. Brian bertanya, "Jadi apakah robot itu membantu hubungan mereka?" Lila menjawab jujur, "Iya, tapi hanya untuk sementara." Pagi berikutnya, Meghan pulang dari jogging dan menemukan sesuatu yang mengecewakan. John sedang menggunakan Eve lagi, di rumah kaca kali ini. Meghan nggak bisa menahan amarahnya. Meghan langsung mengkonfrontasi John. "Setelah apa yang kita lakukan semalam, kamu balik lagi ke Eve?" Tanyanya dengan nada kesal. John yang merasa tidak bersalah menjawab, "Ini ide kamu, Meghan. Jangan buat aku merasa seperti aku berselingkuh." Meghan menarik napas panjang, mencoba menahan emosi. Meghan akhirnya hanya mengingatkan suaminya tentang makan malam penting mereka malam itu dengan Ari Phillips, kesepakatan terbesar dalam karirnya. Namun sebelum berangkat kerja, Meghan dikejutkan oleh insiden di dapur. Eve terlihat seperti sedang kesal, menjatuhkan gelas dengan kasar. Ketika Meghan mencoba menenangkan situasi, robot itu malah secara nggak sengaja menyakiti dirinya. Panik, Meghan memanggil John berharap suaminya bisa mengatasinya. John akhirnya tiba dan segera menyalakan ulang Eve. Meski begitu, Meghan masih khawatir. "Ini pernah terjadi sebelumnya?" Tanyanya ragu. John hanya berkata dengan tenang, "Aku bisa mengatasinya. Kamu nggak perlu khawatir. Pergi aja kerja." Malam itu, John bersiap untuk makan malam bersama Meghan. Tapi ketika dia berjalan ke ruang tamu, dia mendapati Eve sedang memainkan pianonya lagi. Di Cascadia, Ari Phillips dan putranya Jake tiba dengan suasana yang cukup hangat. Vince dan Meghan menyambut mereka dengan ramah. Meghan, yang tampak antusias, menawarkan untuk memainkan lagu-lagu baru yang telah mereka ciptakan. Dengan penuh semangat, Ari menjelaskan bahwa lagu-lagu itu seperti lapisan cat baru untuk karya lama mereka. Tapi reaksi Ari cukup datar. Ari hanya mengingatkan bahwa dalam dunia bisnis seperti ini, tidak ada yang benar-benar memiliki nilai abadi. Ucapan itu membuat Meghan sedikit terguncang. Tapi Meghan berusaha mengabaikannya dan tetap melanjutkan makan malam dengan suasana yang lebih santai. Beberapa jam kemudian, Meghan mendapati suaminya John duduk di ruang tamu. Tampak terpesona oleh musik yang dimainkan Eve, robot pendamping mereka. Meghan tidak bisa menyembunyikan rasa kesalnya. Dengan nada tegas, Meghan meminta Eve untuk keluar. John, yang terlihat merasa bersalah, memberi isyarat agar Eve kembali ke tempat pengisian dayanya. Saat suasana menjadi hening, Meghan langsung meluapkan perasaannya. Meghan menegur John karena melewatkan makan malam. John hanya menjawab dengan permintaan maaf yang terdengar kosong. Meghan tidak puas. Meghan menuntut penjelasan mengapa suaminya tidak pernah mendukung kariernya. Tapi jawaban John cukup menusuk. John berkata bahwa Meghan juga tidak pernah mendukungnya.
Megan mencoba membela diri, mengatakan bahwa bukan salahnya jika posisi John dan para komposer lainnya tergantikan oleh AI. John membalas dengan nada dingin, menyiratkan bahwa Megan bisa saja melakukan sesuatu untuk mencegah hal itu. Pertengkaran mereka semakin memanas. Megan merasa bahwa kehadiran Eve telah membuat John meragukan dirinya sebagai istri. Namun John mengungkapkan sesuatu yang mengejutkan. Dia berkata bahwa dia tidak bahagia. Bahkan, dia mengaku sudah lama merasa seperti itu. Mendengar pengakuan itu, Megan bertanya dengan suara bergetar apakah John menginginkan perceraian. Tapi John hanya menjawab dengan kebingungan. Dia tidak tahu apa yang dia inginkan, kecuali satu hal, dia tidak bahagia. Rasa kecewa menyelimuti Megan. Dia memutuskan untuk pergi meninggalkan rumah dan tinggal bersama saudara perempuannya, Lila, untuk sementara waktu. Di tempat lain, Lila mencoba menghibur Megan dengan mengajaknya ke sebuah bar. Namun emosi Megan masih memuncak. Saat mereka tiba, seorang pelayan robot mencoba mengarahkan mereka ke meja, tetapi Megan mendorong robot itu dengan kasar, menyebabkan mesin tersebut mengalami gangguan sejenak. Setelah mereka duduk, Megan mencurahkan isi hatinya kepada Lila. Megan memohon agar Lila mengambil kembali Eve dari rumahnya. Tapi Lila menolak, mengingatkan bahwa membawa Eve ke rumah Megan sebelumnya sudah melanggar aturan. Jika sekarang robot itu dikembalikan, karir Lila dan rekan-rekannya bisa hancur. Megan bersikeras bahwa Eve adalah penyebab kehancuran pernikahannya. Namun Lila menegaskan bahwa Eve hanyalah mesin. Eve bahkan menyinggung bahwa masalah sebenarnya adalah egoisme Megan. Lila berkata bahwa Megan terlalu sibuk mengejar karirnya hingga lupa memperhatikan John. Ucapan itu membuat Megan termenung. Megan akhirnya menyadari bahwa jika Megan ingin mempertahankan John, Megan harus memberikan sesuatu yang berarti. Megan memutuskan untuk mengambil langkah besar. Megan pergi ke klinik IVF bersama Lila, tempat Megan dan John menyimpan embrio mereka. Beberapa minggu kemudian, Megan memastikan bahwa Megan mengandung anak kembar. Dengan kabar bahagia itu, Megan menemui John. Megan membuka pembicaraan dengan tenang, menjelaskan bagaimana waktu mereka terpisah, membantunya melihat hubungan mereka dari sudut pandang baru. Megan bahkan mengakui bahwa Eve telah menunjukkan kekurangannya sebagai seorang istri. John terlihat tersentuh oleh pengakuan Megan. Mereka berbicara panjang lebar, mencoba mencari jalan untuk memperbaiki hubungan mereka. Kini, Megan yakin bahwa mereka masih memiliki harapan untuk membangun kembali keluarga mereka. Megan akhirnya mengumumkan kabar kehamilannya kepada John. Megan berharap ini bisa menjadi awal baru untuk mereka. Megan bahkan mengatakan bahwa Megan bersedia meninggalkan karirnya demi membangun keluarga bersama. Namun, reaksi John jauh dari yang Megan harapkan. Dengan wajah datar, John mengungkapkan bahwa John telah memutuskan untuk bercerai. Megan tertegun, tidak percaya dengan apa yang baru saja Megan dengar. John lalu menjelaskan bahwa selama mereka berpisah, John menyadari bahwa mereka sebenarnya tidak pernah benar-benar terhubung. Yang lebih mengejutkan, John mengakui bahwa John sekarang jatuh cinta pada Eve. Eve benar-benar memahamiku, kata John dengan nada penuh keyakinan. Dengan Eve, aku merasa didengar dan dimengerti. Megan hampir tidak bisa mempercayai apa yang baru saja dia dengar. Tapi Eve hanya robot, John. Eve tidak punya perasaan atau kebutuhan seperti manusia, bantah Megan dengan suara bergetar. Di tengah ketegangan itu, Eve tiba. John tanpa ragu berjalan mendekatinya, meminta maaf kepada Megan sambil menegaskan bahwa keputusannya sudah bulat. Megan, yang sudah dikuasai kemarahan, mengambil botol di atas meja dan menghatamkannya ke kepala John. Megan terdiam saat melihat suaminya terjatuh. Darah mulai mengalir deras. Beberapa bulan kemudian, Peggy, seorang penyelidik, terus menekan Lila untuk mengetahui kebenaran. Dengan berat hati, Lila akhirnya mengungkapkan bahwa Lila mengetahui kematian John ketika Megan meneleponnya malam itu. Dalam telepon tersebut, Megan panik dan mengaku kehilangan kendali. Lila yang terkejut dengan pengakuan itu, awalnya ingin melapor ke polisi. Namun Megan memohon mengingatkan bahwa jika Megan dipenjara, anak-anaknya akan tumbuh tanpa ibu. Lila akhirnya menyerah, dan mereka menyusun cerita untuk menyalahkan Eve atas kejadian tersebut. Di persidangan, Lila memberikan bukti berupa kartu memori Eve yang dia klaim telah rusak akibat malfungsi. Namun, Lila juga menyebutkan bahwa sebagian rekaman berhasil dipulihkan. Ketika rekaman itu diputar, pengadilan melihat semua interaksi John dan Eve, termasuk momen berduaan mereka. Tetapi bagian yang paling mengejutkan adalah ketika Eve, bukan Megan, terlihat mengambil botol dan menghantamkannya ke kepala John. Bukti ini membebaskan Megan dari segala tuduhan. Setelah persidangan, Peggy memberikan pernyataan kepada media, mengkritik perusahaan teknologi yang dianggap memanipulasi kebenaran untuk keuntungan. Di luar gedung pengadilan, Megan mencoba mendekati Lila untuk mengucapkan terima kasih. Namun Lila menolaknya mentah-mentah. "Aku sudah kehilangan karierku karena menyelamatkanmu," kata Lila dingin. Megan mencoba membela diri. Megan berjanji akan menanggung rasa bersalah itu sepanjang hidupnya. Namun Lila memotongnya. "Kamu masih punya karir yang sukses. Aku tidak punya apa-apa sekarang," katanya dengan nada getir. Megan, yang merasa bersalah, menawarkan Lila posisi sebagai CTO di Cascadia.
Namun Lila dengan tegas menolak bekerja di bawah Megan. Meski begitu, Megan tidak menyerah. Megan terus memohon, mencoba menyentuh hati adiknya untuk memberinya satu kesempatan lagi.